Ada pengumuman nggak? Langsung aja ya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, para jamaah, para hadirin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di kesempatan malam hari yang berbahagia ini, dengan taufik, hidayah serta pertolongan darinya, kita masih bisa hadir di tempat yang mulia ini. Kita bisa kembali melanjutkan kajian kita. Masih kita membaca kitab Tazkiyatun Nufus yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ahmad Farid hafizahullahu ta'ala. Pembahasan kita atau materi kita masuk pada bab Fadlul Ilmi wal Ulama, keutamaan ilmu dan para ulama. Kita akan belajar tentang keutamaan ilmu dan para ulama. Apa kaitannya antara ilmu dengan tazkiyatun nufus? Kalau ditanya apa kaitannya, maka kaitannya sangat erat. Seorang tidak akan bisa menggapai kesucian jiwa yang sebenarnya kalau tidak dilandasi dengan ilmu. Saya ulangi, seorang tidak akan bisa menggapai kesucian jiwa yang hakiki kalau tidak melandasinya dengan ilmu. Dan ilmu yang dimaksud, yang pertama ilmu tentang tauhid, ilmu tentang keikhlasan. Yang kedua ilmu tentang ahkam-ahkam syar'iyyah, ya. Yang ketiga ilmu yang berkaitan tentang halal dan haram dan yang lainnya. Karena dengan ilmu seorang itu akan bisa berjalan dengan benar, dengan baik, dan akan dituntun oleh ilmu tersebut di atas jalan kebenaran itu. Makanya erat kaitannya antara ilmu dengan yang namanya tazkiyatu an-nufus. Taib, kita baca di sini. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Ilmu itu dari sisi bahasa artinya ma'rifah, mengetahui, itu namanya ilmu. Secara bahasa artinya ma'rifah. Adapun secara istilah syar'i, ilmu itu adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah, yaitu apa yang diucapkan oleh Allah, apa yang diucapkan oleh Rasul, dan apa yang dikatakan oleh para sahabat. Itulah ilmu. Jadi ilmu itu bersumber dari Al-Quran, bersumber dari hadis Nabi SAW, dipahami sesuai dengan pemahaman para sahabat. Itulah ilmu. Kalau kita mau spesifikkan, itulah yang dimaksud dengan ilmu agama. Kalau seorang mempelajari ilmu agama,
bukan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bukan berdasarkan apa yang diucapkan oleh Allah, tidak didasari dengan ucapan dari Nabi, lebih-lebih tidak dipahami ilmu itu dengan pemahaman para sahabat, maka ini bukan namanya ilmu, bukan dikatakan ilmu. Di antara dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, yang pertama di dalam Al-Quranul Karim, maka ayat-ayat yang menjelaskannya sangat banyak sekali. Ayat yang pertama dalam surat Al-Mujadalah pada ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Akan tetapi kedudukannya tidak sama. Ada dua orang sama-sama beriman, tapi yang satunya lebih berilmu, maka yang lebih mulia itu yang lebih berilmu. Karena orang yang berilmu itu memiliki kedudukan dan memiliki pengetahuan yang lebih daripada yang tidak berilmu. Ya. Sama-sama beriman, tapi ilmunya berbeda, maka yang lebih mulia yang lebih berilmu. Karena dengan ilmu tersebut dia akan bisa beramal dengan baik dan benar. Oleh karenanya Imam Al-Bukhari beliau menyebutkan sebuah kaidah di dalam Sahih Bukhari. Beliau mengatakan, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu dulu sebelum berucap dan berbuat. Jadi kalau ucapan, perbuatan tidak didasari dengan ilmu, jatuhnya di dalam kesesatan. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdub waladdallin. Ya. Karena di dalam doa itu kan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kita jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Siapa orang-orang yang diberikan nikmat itu? Yang diberikan ilmu dan dia mengamalkan ilmu. Itulah orang-orang mukmin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai. Ya, ini sifatnya orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi dimurkai sama Allah? Karena punya ilmu tapi tidak diamalkan. Dan ayat ini sifatnya umum, bukan hanya orang Yahudi tok, tapi juga mencakup orang Islam duwe ilmu tapi nggak digawe. Nah, itu dia, masuk ke dalam sifat kategori orang Yahudi. Jadi selesai berilmu, selesai belajar, diamalkan ilmunya, bukan malah dipendem, ya, bukan malah disimpan hanya sekedar maklumat, tidak, tapi harus diamalkan. Sekarang kita belajar tentang bahaya syirik, sudah ngerti ilmunya bahaya syirik, supaya tidak termasuk orang yang dimurkai sama Allah, ya kesyirikan itu ditinggalkan. Bukan sudah belajar syirik malah justru melakukan kesyirikan. Nah, itu dia. Paham ya? Waladhdallin, atau orang-orang yang Engkau sesatkan. Siapa yang disesatkan? Yaitu mereka yang beramal tanpa ilmu, sesat. Dan ini sifatnya orang-orang Nasrani dan yang mengikuti sifat ini. Jadi di antara kaum muslimin kalau dia beramal tanpa ilmu, maka dia jatuh ke dalam kesesatan. Maka coba lihat ketika Nabi mengucapkan dalam khutbatul hajah, amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar.
Apa kata Nabi SAW? Setiap yang diada-adakan dalam Islam, perkara baru itu disebut dengan bid'ah. Dan bid'ah itu sesat. Kenapa bid'ah itu dikatakan sesat? Karena orang yang mengamalkan amalan yang tidak ada contohnya itu tidak punya ilmu. Nggak ada landasan dalilnya. Kalau ada landasan dalilnya, bukan bid'ah namanya, tapi amalan yang disyariatkan. Ya, bisa dipahami jemaah? Nah itu dia ya. Makanya kenapa Nabi menyebutkan bid'ah itu sesat? Karena yang melakukannya tidak ada ilmunya, tidak ada dalilnya. Ada dalilnya Ustadz, tapi tidak sahih. Gimana antum mau jadikan dalil yang tidak sahih sebagai pijakan? Kan tidak benar ya. Sementara kita beramal itu harus pijakannya dalil yang sahih. Ya, kita tidak berbicara Al-Quran jelas sahih, yang menolak Al-Quran bahaya. Jangankan satu ayat ditolak, satu huruf ditolak itu sudah terjatuh ke dalam kekufuran. Sekarang kita berbicara hadis. Hadis itu yang boleh diterima untuk dijadikan pijakan dalil dan boleh diamalkan, minimal hadisnya itu hasan. Kalau dhaif tidak boleh Ustaz, tidak boleh. Apalagi hadisnya itu palsu. Ya, kalau dhaif saja tidak boleh, apalagi hadisnya hadis palsu, lebih tidak diperbolehkan. Masuk ke dalam ancaman sabda Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang membuat satu hadis dalam rangka untuk melegalkan amalannya, lalu hadis itu disandarkan kepada Nabi, siap-siap ngambil tempat duduknya di neraka. Ini bukan saya loh yang ngomong, tapi Nabi SAW. Taib. Yaitu ilmu. Dalil yang pertama dari surat Al-Mujadalah. Dalil yang kedua dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Antum jawab. Sama enggak orang jahil sama orang yang pintar? Sama. Orang bodoh sama orang pintar itu sama atau tidak? Tidak sama. Allah bertanya dalam ayat ini, apakah sama? Tapi pertanyaan ini kata para ulama disebut dengan istifhamul ingkari namanya. Pertanyaan tapi yang sifatnya mengingkari. Seolah-olah Allah ingin mengatakan begini, tidak sama orang berilmu sama orang jahil, nggak sama. Tapi Allah menggunakan bahasa menggunakan bahasa dalam bentuk pertanyaan, apakah sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu jawabannya tidak sama. Makanya ini disebut dengan istifhamul ingkari namanya kata para ulama mufassirin. Kalimat tanya tapi maksudnya adalah untuk mengingkari. Ingin memberikan pengingkaran. Tidak sama orang yang berilmu sama orang jahil itu. Ya, tidak sama. Antara profesor dengan yang tidak sekolah ya tidak sama. Gimana mau disamakan? Yang satunya sekolah sampai rambutnya putih, yang satunya enggak, terus dikatakan sama. Itulah salah satu, saya menyimpang dikit ya, menyimpang dari materi dikit. Salah satu dari kenapa para ulama menyebutkan kenapa demokrasi itu merupakan sistem pemerintahan yang tidak baik, karena menyamakan manusia yang sebenarnya Allah itu tidak menyamakannya. Dalam masalah kita memilih pemimpin, suara profesor dengan orang yang tidak sekolah itu sama-sama satu. Sementara dalam Islam, orang yang berhak untuk menentukan siapa yang jadi pemimpin disebut dengan ahlus syura. Ahlus syura itu kriterianya apa? Berilmu. Tidak hanya faham terkait masalah ilmu agama, tapi juga memahami tentang masalah ilmu-ilmu as-siyasa, yaitu politik-politik syar'i.
Ya. Makanya Dewan Syuro dalam penentuan pemimpin dalam Islam itu sangat ketat. Contoh saja, di zaman para khalifah dahulu yang menjadi Dewan Syuro siapa? Di zaman Umar contoh Abu Abdurrahman ibn Auf, Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib. Ini orang-orang cerdas semua, orang-orang pintar semua. Ya, orang-orang yang memiliki kapabilitas semua. Tidak sembarangan orang menentukan kepemimpinan itu. Harus mereka-mereka yang memiliki al-hilm wadzaki, memiliki kecerdasan dan memiliki pengetahuan dan intelektualitas yang mumpuni. Nah, itu kenapa para ulama menyebutkan sistem demokrasi itu adalah perkara atau sistem yang tidak usah kita menerapkannya ya, tapi beda ya negara kita yang pakai sistem itu masalahnya. Cuma kita ingin mengingkari. Karena itu ada menyamaratakan antara orang yang seharusnya dia dibedakan sama Allah tapi justru disamakan. Ya. Antara orang jahil dengan orang berilmu, yang penting sama-sama nyoblos, suaranya tetap sama-sama satu. Nggak ada bedanya. Sama-sama satu. Nggak dihitung, oh ini suratnya Bapak Profesor ini suaranya 5, nggak seperti itu. Tetap suaranya satu. Nomor 2 ya 1 ditulis. Ya. Nah ditulis, oh ini profesor ini berarti 5, oh ini guru besar ini berarti 10, nggak seperti itu. Nah, itu kenapa di dalam Islam itu dilarang yang namanya demokrasi itu. Itu ayat yang kedua. Kemudian dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sangat sering kita dengar, beliau mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah fahamkan dia terkait tentang ilmu. Jadi Allah katakan orang baik itu barometernya faham ilmu agama. Jadi pemahaman terbaliknya, yang tidak paham ilmu agama berarti orang ini belum berada di atas kebaikan. Nah, itu maksudnya. Saya ulangi. Allah katakan di sini, barang siapa yang Allah kehendaki dia jadi orang baik, Allah pahamkan dia terkait ilmu agama. Artinya barometer orang itu baik atau tidak sejauh mana dia memahami tentang agamanya. Sehingga dari sini kita bisa memahami orang yang kurang ilmu agamanya, orang yang jahil dalam urusan agamanya, berarti orang ini belum baik di mata Allah Subhanahu wa taala sampai dia itu berilmu dan memahami syariatnya dengan benar. Makanya kita yang diberikan, ini istilahnya, diberikan kesempatan untuk belajar ilmu agama, berarti Allah itu sedang menunjuki kita jalan untuk menjadi orang baik. Maka jangan pernah kita itu malas dan menyia-nyiakan kesempatan ini. Karena tatkala Allah sudah mencabut kenikmatan menuntut ilmu itu dari kita, niscaya kenikmatan itu tidak akan bisa kita meraihnya kembali, meskipun kita harus membayar dengan seluruh harta duniawi di atas muka bumi ini. Karena murni mendatangi majelis ilmu, mempelajari agama, itu merupakan hidayah yang sangat mahal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahal jemaah, tidak dijual dimanapun. Hatta di pasar grosir nggak ada. Cari di mall nggak ada dijual. Ya. Mahal, hidayah menuntut ilmu itu mahal. Ya. Tapi kalau orang sudah mendapatkan hidayah tersebut, lalu dia bisa menikmatinya, ya, dia akan merasakan satu dampak yang sangat luar biasa. Di antaranya dia menjadi orang baik tadi. Baik dalam segala hal, dalam tutur katanya, dalam muamalahnya, baik dengan tetangga, dengan temannya, Allah menjadikan dia orang baik. Dalam bekerja dia menjadi orang yang lebih amanah.
Karena kebaikan itu sifatnya umum. Allah menghendaki kebaikan kepada kita itu sifatnya umum, bukan hanya dalam satu spesifikasi saja, tapi sifatnya umum dalam segala hal, baik itu urusan dunia kita maupun urusan akhirat kita. Taib. Dalil yang kedua, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Ini juga hadis yang sering kita dengar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan, barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk mencari ilmu, ada orang keluar dari rumahnya, saya mau ke Al-Mu'ti, mau ngapain? Mau belajar ilmu agama, mau ikut pengajian, ya. Karena ada orang keluar dari rumahnya, itu niatnya sudah beda-beda. Nah, orang ini niatnya dari rumah keluar ke Al-Mu'ti untuk datang belajar ilmu agama. Ya. Kata Nabi SAW, "Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Maka dengan jalan yang dia tempuh tersebut, niat dari rumahnya keluar, membaca doa, menaiki kendaraannya datang ke Al-Mu'ti untuk belajar ilmu agama, jalan yang dia tempuh itu Allah akan jadikan sebagai jalan dia untuk menuju surga. Jadi semakin banyak jalan yang kita lalui untuk menuntut ilmu agama, semakin lebar, semakin besar kesempatan kita masuk ke dalam surga. Itu dia maksudnya. Ya. Hadis ini kata para ulama, hadis yang sangat gampang sebenarnya, tapi secara praktek amalia itu berat. Tidak mudah loh datang ke majelis ilmu tuh. Tapi secara apa istilahnya kita memahami secara tekstualnya, oh gampang. Tinggal datang ke majelis ilmu kok. Ya. Urusan nanti dia di majelis ilmu tidur atau tidak itu urusan belakangan. Yang penting niatnya dulu datang ke sini belajar. Ya. Karena pernah disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, di antara ya manfaat menuntut ilmu itu, selain kita mendapatkan atau datang ke majelis ilmu, selain kita mendapatkan ilmu, kita mendapatkan 4 keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ya, meskipun dalam kondisinya kita nanti tatkala kita belajar itu kita ngantuk di tengah jalan. Artinya misalnya kajiannya sudah 20 menit berjalan tiba-tiba tidur. Ya. Dari sisi ilmu dia hanya mendapatkan 20 menitnya kalau memang dia tidur pas waktu kajiannya pas 20 menit, sisanya dia tidur. Tapi keutamaannya dinaungi malaikat, namanya disebut di sisi Allah, kemudian diturunkan rahmat, ya, kemudian diturunkan ketenangan kepada dia, dia tetap mendapatkan ini, dia tetap. Tapi yang berbeda adalah kualitas dari mendapatkan ilmunya, itu yang beda. Itu yang bedanya. Tapi yang Allah janjikan melalui lisan nabinya yaitu wa nazalat alaihimus sakinah, dia dapat ketenangan, dia diliputi rahmat, malaikat turun menaunginya, kemudian namanya disebutkan di sisi Allah, dia tetap mendapatkan keutamaan itu. Meskipun di tengah jalan, di tengah dia belajar itu dia tertidur. Entah mungkin karena kecapean atau apa, itu wallahu a'lam, tapi tetap dia mendapatkan itu. Cuma nanti yang berbeda itu apa? Dari sisi banyaknya tidak ilmu yang dia raih. Tentu antara orang yang memperhatikan dari awal sampai selesai kajian itu lebih banyak ilmunya daripada yang hanya sekedar fokus selama 20 menit kemudian dia tidur, tidak sama. Cuma dari sisi keutamaan yang tadi dia tetap mendapatkannya. Ya, bayangkan Allah itu maha baik gitu ya. Ya. Coba kalau kita, ngapain saya kasih? Mau kamu tidur tadi gitu kan? Nah, kalau Allah enggak, baik, masya Allah Allah itu. Ya, Allah tuh maha baik kepada kita. Cuma kadang-kadang kita saja yang tidak nyadar ternyata Allah tuh maha baik.
Sukanya mengatakan Allah tidak baik kepada kita. Itu kalau pas kita tertimpa musibah. Coba kalau musibah itu tidak ada, dalam kondisi kita biasa-biasa saja, nikmat Allah sangat banyak kepada kita, tidak pernah kita mengatakan Allah itu baik. Tapi pas giliran tertimpa musibah, baru sehari saja sudah mulai mengatakan Allah itu tidak adil, Allah itu tidak baik, Allah itu begini. Kita suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu untuk kita perbaiki dari diri kita, untuk kita benar-benar menjadi hamba yang bisa berhusnudzon sama Allah, karena apa yang Allah berikan kepada kita itu semuanya baik. Jadi semakin banyak jalan yang kita tempuh untuk belajar, semakin banyak kesempatan kita untuk masuk ke dalam surga. Sebaliknya, orang yang malas datang ke majelis ilmu, selain dia tidak memiliki kesempatan yang besar masuk ke dalam surga melalui jalur ini, otomatis dia pun akan memiliki ilmu yang sedikit, bahkan bisa jadi berpotensi tidak memiliki ilmu sama sekali karena mereka tidak hadir di majelis-majelis ilmu. Nah, ini hadis yang kedua. Nah, ini ada 4 dalil dibawakan ya, cukup 4 sebenarnya, tidak usah banyak-banyak. Karena kalau banyak-banyak itu toh juga kita tidak mengamalkannya. Jadi beliau cuma menyebutkan 4 supaya kita tahu bagaimana keutamaan ilmu itu sangat luar biasa. Bahkan kalau kita mengumpulkan dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu agama, itu hampir ratusan dalil yang menjelaskan keutamaannya. Tapi 4 ini sudah cukup mewakili untuk kita semangat dan antusias dalam kita menuntut ilmu agama. Taib. Dan juga Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan bahwasanya ilmu itu ibaratkan cahaya yang akan menerangi jalannya seorang mukmin di dalam dia berjalan. Seperti yang disebutkan di dalam hadis Abdullah ibnu Amr ibnu As radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, innallaha la yaqbidul ilma intizaan yantazi'uhu min sudurin nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mencabut ilmu ini bukan dengan mencabutnya dari dada-dada orang yang memiliki ilmu tersebut. Jadi tidak langsung dicabut begitu, tidak. Dihilangkan langsung, tidak. Tapi cara Allah mencabut ilmu ini adalah walakin yaqbiduhu biqabdil ulama, dengan cara Allah mewafatkan para ulama. Karena dengan wafatnya para ulama, otomatis mereka yang punya ilmu tidak bisa mengajarkan ilmu tersebut. Maka kalau tidak ada para ulama, tidak ada lagi yang mengajarkan ilmu, yang terjadi adalah intisyarul jahal. Yang terjadi adalah kejahilan akan tersebar. Dengan adanya para ulama itu, mereka bertugas untuk menghilangkan kejahilan dari tubuh kaum muslimin. Dan dengannya ada para ulama itu, kita dapat mengangkat kejahilan dari diri kita dengan kita belajar bersama mereka. Oleh karena sebelum ilmu itu dicabut, sebelum Allah itu mewafatkan para ulama, dalam hal ini para ustadz-ustadz kita, dan sudah banyak ustadz-ustadz kita yang meninggal dunia. Ya, banyak. Surabaya ini termasuk kekurangan ustadz. Kurang ustadz kita. Nah, sebelum mereka diwafatkan sama Allah Subhanahu wa taala, belajar, datangi majelis mereka, duduk bersama mereka. Ya. Karena kata Nabi SAW, fa idza lam yabqa alimun, karena tatkala tidak ada lagi satu orang alim di atas muka bumi ini, misalkan tidak ada orang alim, para ulama sudah meninggal dunia, ittakhadhan nasu ru'usan juhala,
maka mulailah manusia itu untuk menjadikan orang-orang jahil sebagai pemegang tampuk dari agama ini. Jadi orang-orang jahil yang akan memegang agama ini, berfatwa tanpa ilmu, ditanya menjawab sesukanya. Sekarang saja yang masih ada para ulama, banyak sekali orang-orang yang berbicara terkait urusan agama tanpa ilmu. Hanya karena bermodalkan ikut ngaji sekali, kemudian dia sudah merasa dirinya sudah siap untuk berdakwah. Banyak yang seperti ini. Makanya yang terjadi adalah tersebarnya kejahilan, semakin merebaknya kemungkaran. Bukan malah menjadikan kondisi kaum mukminin atau kaum muslimin itu semakin baik dengan adanya mereka, tapi justru menjadikan kondisi kaum muslimin ini semakin buruk. Karena apa? Karena mereka berfatwa tanpa ilmu. Ditanya dalam satu urusan agama, mereka tidak memiliki ilmu. Yang terjadi adalah mereka berfatwa sesuka hati mereka dan menyebabkan kesesatan di tengah-tengah kaum muslimin, dan itu yang banyak. Ya. Dan ini nasihat bagi kita juga para jamaah sekalian. Di dalam kita mencari guru, mencari pembimbing, mencari orang yang mengajarkan kita, hendaklah kita benar-benar mengambil ilmu tersebut dari orang-orang yang telah direkomendasikan. Dan cara kita tahu orang ini direkomendasikan atau tidak, yaitu kita bertanya kepada ustadz yang kita mengenal mereka, dan bisa jadi mereka itu juga pernah merekomendasikan ustadz tersebut. Tanya, ya, jangan asal kita belajar tapi kita tidak tahu bagaimana status dari ustadz tersebut, apakah boleh diambil ilmunya atau tidak, layakkah kita belajar kepadanya atau tidak. Karena mengingat hegemoni kaum muslimin sekarang ini di dalam menuntut ilmu sangat luar biasa, perlu selektif di dalam mencari guru. Layaknya antum loh, kalau sakit tidak mau datang ke dokter umum, pasti datangnya ke dokter spesialis, ya toh? Apalagi sing duit-duit, ngapain datang dokter umum, spesialis? Itu aja dalam urusan dunia kita mencari yang terbaik. Kita mencari ahlinya, bahkan lebih spesifik lagi. Sudah spesialis, cari yang konsultan lagi. Oh luar biasa. Nggak apa-apa bayar mahal, yang penting demi kesehatan. Padahal kalau kita meninggal karena penyakit bisa jadi sebab masuk surga. Tapi meninggal karena kejahilan dalam urusan agama, itu termasuk salah satu sebab masuk ke dalam api neraka. Ya. Kalau dalam urusan dunia kesehatan saja kita bisa seperti itu, maka dalam urusan akhirat harus lebih daripada urusan kesehatan. Ya. Itulah kita. Kadang-kadang tidak bisa menempatkan posisi yang benar, tidak bisa memposisikan sesuatu itu dengan benar. Mana yang harusnya kita itu lebih lebih perhatian terkait permasalahan tersebut, itu tidak kita perhatikan. Sesuatu yang sebenarnya ya memang butuh perhatian tapi tidak lebih penting daripada yang satunya, itu yang terlalu kita perhatikan. Dan inilah sifat manusia itu, ya. Maka hati-hati dalam memilih guru. Wasuila Ubadah bin Samit, dan Ubadah bin Samit pernah ditanya an hadal hadis, terkait hadis ini, yaitu hadis yang menjelaskan tentang diwafatkannya para ulama sebagai sebab hilangnya ilmu di atas muka bumi ini. Maka beliau mengatakan, lau syi'tu la akhbartuka bi awwali ilmin yarfa'u minan nasi al khusyu'. Ya, kalau sekiranya aku boleh mengabarkan kepadamu bahwasanya ilmu yang pertama kali dicabut dari manusia itu adalah al khusyu'. Rasa khusyuk di dalam kita melakukan ibadah. Dan itu sudah mulai tampak dalam diri kita. Salat jarang khusyuk, baca Quran jarang khusyuk. Mana contohnya baca Quran jarang khusyuk, baca Qurannya di HP. Akhirnya masuk notifikasi, yang dibuka notifikasinya bukan baca Quran lagi. Betul kan?
Benar, alat ini tuh membantu, tapi kembali kepada yang asli itu tetap lebih utama. Baca mushaf ya baca Qurannya di mushaf. Ini tuh hanya kalau sifatnya insidental. Kalau ditanya mana yang lebih utama, baca Quran di HP atau baca Quran di mushaf, jelas jawabannya di mushaf. Sekarang kan gampang ya, punya mushaf di bawah yang bisa disakukan tuh, bisa dibawa kemana-mana. Bawa aja kemana-mana. Karena kalau tetap membaca melalui ini, banyak fitnahnya, banyak syubhatnya. Apalagi kalau datanya itu diaktifkan. Masuk notifikasi grup WA, grup SMA, ndak dibuka. Paling obrolannya ngono-ngono aja. Grup grup kuliah alumni fakultas ini nggak dibaca, biasa gitu obrolan. Tapi kalau nanti grup bapak-bapak pro poligami, wes sudah lali sampai mau Quran nih. Ini tuh sifatnya insidental, baca Quran di sini tuh sifatnya insidental. Tetap yang paling utama itu pakai mushaf, itu yang paling utama. Baca buku pun demikian. PDF itu untuk membantu kalau kita memang belum menemukan secara cetakan fisiknya. Tapi kalau sudah ketemu cetakan fisiknya, tetap lebih utama membaca di buku aslinya. Ya, tetap membaca buku aslinya. Dan PDF itu membantu usulnya para ustadz kita yang mereka ingin kajian keluar kota, kan tidak mungkin bawa kitab segitu banyaknya kan. Ya, adanya PDF itu membantu kalau mereka seperti itu. Tapi kalau baca, tetap baca buku yang aslinya. Coba lihat, tidak ada satu ustadz yang kita kenal pasti mereka itu memiliki koleksi kitab itu ratusan bahkan sampai ribuan. Ya, ratusan sampai ribuan. Karena itu memang penting. Sepraktis-praktisnya PDF ya, tetap yang paling enak itu buku aslinya. Kenapa? Bisa buka bolak-balik halaman itu lebih mudah. Kalau PDF enggak, scroll dulu. Capek loh jamaah. Antum bayangkan 2000 halaman antum scroll gitu. Ya, kalau buku aslinya enak, buka daftar isinya halaman berapa? 5. Ya. Bisa baca, bisa gini. Hadisnya itu nanti sudah tertera di halaman sekian. Buka lagi. Ini enggak, tek. Waduh, lama ya, lama aja. Tetap kembali ke fisiknya itu lebih utama. Nah ini karena khusyuk loh ya. Baca Quran dah khusyuk karena suka baca lewat HP ya. Kemudian sholat mulai hilang khusyuknya karena hatinya sudah mulai terpaut dengan urusan-urusan dunia, terlalu sibuk dengan dunia. Akhirnya dengan dunia itu hilang rasa khusyuk kita. Ya. Banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan sekarang ini sudah mulai luntur rasa khusyuk kita kepada Allah. Dan itulah yang menyebabkan kita ketika beribadah itu tidak mendapatkan bahasanya itu ya. Bahasanya orang-orang sekarang itu? Soul dari ibadah itu nggak dapat gitu loh. Apa soul itu? Beda, feel sama soul itu beda. Soulnya gitu loh. Jadi jiwa dari ibadah itu yang harusnya itu terpatri dalam diri dari apa yang Allah dan Rasulnya sebutkan, itu tidak dapat kita. Ya, nggak dapat. Karena itu tadi khusyuknya yang hilang. Saya kasih contoh misalkan Allah Ta'ala berfirman, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi masih banyak orang sholat masih suka melakukan perbuatan mungkar. Itu yang kurang adalah soul dari ibadah itu kurang dalam diri kita. Karena apa? Hilangnya rasa khusyuk tadi. Ya. Hilangnya rasa khusyuk. Dan salah satu cara untuk memupuk rasa khusyuk itu salah satunya adalah dengan berilmu. Dengan berilmu. Orang jahil tidak akan bisa merasakan kehusyuan dalam sholat. Tapi orang berilmu dia pasti akan bisa merasakan kehusyuan di dalam sholat tersebut. Nah, ini yang perlu untuk ya kita bermuhasabah diri jamaah. Karena sudah terlalu jauh kita beribadah tapi tidak memiliki dampak yang positif di dalam diri kita. Padahal ibadah sering, rajin.
tapi efek ataupun pengaruh dari ibadah tersebut tidak kita rasakan sama sekali lantaran karena kehusyuan yang hilang dari ibadah yang kita lakukan tersebut. Faham ya insyaallah ya jemaah ya. Baik. Baik. Qala Ibnu Mas'ud, disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, inna aqwaman yaqra'unal qur'ana, sesungguhnya ada satu kaum yang mereka membaca Al-Qur'an, la yujawizu tarakiyahum, akan tetapi Quran yang mereka baca itu tidak melewati kerongkongan-kerongkongan mereka. Nah sampai ke dalam, maksudnya kalau tidak melewati kerongkongan berarti tidak masuk ke dalam hati. Tidak masuk ke dalam hati Al-Quran yang mereka baca. Walakin idza waqa'a fil qalbi farasa fihi naf. Akan tetapi ketika Al-Quran tersebut bisa masuk ke dalam hati, itulah yang bisa menyebabkan Al-Quran itu memberikan manfaat kepada kita. Kita sering baca Quran tapi tidak berbekas di hati, itu karena tidak melewati kerongkongan. Bisa jadi disebabkan karena ketika kita membaca Quran kita tidak ada khusyuk, kita lalai, pikiran kita tidak kita fokuskan di dalam kita membaca Al-Quran tersebut. Tidak kita merenungkan apa sih yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat tersebut. Terkadang kita mendapati sebuah tulisan, kita berupaya untuk memahami makna yang tersirat dari tulisan tersebut. Tapi kenapa Al-Quranul Karim yang itu merupakan kalamullah yang pasti memiliki hikmah yang sangat besar, tidak pernah atau jarang di antara kita itu berupaya untuk memahami apa yang Allah inginkan dari ayat yang kita baca tersebut. Itu salah satu sebabnya, karena kehusyuan dalam kita membaca Al-Quran tersebut hilang dari diri kita. Maka coba kita pupuk sekarang nih jamaah ya, coba mulai dipupuk eman. Baca Quran sudah berpuluh-puluh kali kita khatam. Mungkin di antara antum semua atau di antara panjenengan semua ini ada yang menghatamkan Al-Quran itu sekali sebulan minimal, atau bisa jadi lebih cepat ya, 10 hari. Jadi 3 kali khatam di dalam 1 bulan. Tapi kenapa setiap kita menghatamkan Al-Quran ya, kita tidak memiliki, istilahnya kok tidak dapat gitu loh pelajaran ya, hikmah dari apa yang kita baca tuh kita tidak mendapatkannya. Itu bisa jadi lantaran kita hanya sekedar mujarrodul qiraah, sekedar baca, tapi tidak berupaya untuk memahami maksud dan makna dari apa yang Allah sebutkan di dalam firman-firmannya tersebut, lantaran karena kehusyuan yang mulai hilang dalam diri kita ya. Nah, sekarang kita mulai untuk ini, kembali menata diri, mengembalikan rasa khusyuk di dalam diri kita, supaya tatkala kita membaca Al-Quranul Karim ya, membaca yang lainnya ataupun ketika kita beribadah kepada Allah, maka niscaya kita akan bisa mendapatkan apa yang diinginkan dari ibadah tersebut. Wa minal adillati ala fadlil ilmi wa ahlihi kadzalik, dan di antara dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan para ulama atau ahli ilm, dalil yang lainnya yaitu dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, la hasada illa fitnatain, tidak boleh hasad. Secara umum hasad itu tidak boleh, tapi dia diperbolehkan dalam 2 hal, dikecualikan dalam 2 hal. Artinya dalam 2 hal ini kita boleh hasad sama orang. Yang mana hukum asalnya tadi, hasad itu termasuk perkara yang dilarang, haram hukumnya hasad itu. Karena dengan hasad pembunuhan terjadi pertama kali di atas muka bumi ini. Ya. Karena hasad Qabil dan Habil saling membunuh. Kata para ulama, al-hasadu awwalu dzambin usiyallahu fil ard. Hasad itu adalah
dosa pertama kali yang Allah dimaksiati di atas muka bumi, hasad. Ya, hasad. Bukan kesyirikan, tapi apa? Hasad. Itu yang pertama. Yang itu menyebabkan tadi dua anak Adam saling bunuh, yang dalam sebuah riwayat disebutkan yang bernama Qabil dan Habil saling bunuh. Ya. Lantaran karena disebabkan hasad. Apa yang menyebabkan iblis ya dilaknat oleh Allah kemudian dijadikan sebagai penghuni neraka jahanam, selain dari karena kesombongannya, karena dia hasad kepada Nabi Adam. Makanya kata para ulama, hasad itu sifatnya iblis dan sifatnya orang-orang Yahudi. Sifatnya iblis dan sifatnya orang-orang Yahudi. Jadi di antara manusia, kalau ada dalam diri kita yang memiliki sifat hasad, kemudian kita luapkan sifat hasad tersebut kepada orang, berarti kita sedang mewarisi sifatnya orang-orang Yahudi dan sifatnya iblis. Dalam hadis ini boleh hasad pada dua hal. Yang pertama, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi, yaitu seorang yang diberikan harta dan dia menggunakan harta itu untuk berinfak di jalan Allah. Kita lihat orang kaya, oh dia Masya Allah berinfak di jalan Allah, saya pingin seperti dia, saya hasad sama dia. Itu boleh. Boleh. Ya. Tapi dengan catatan, tidak ada keinginan dalam hati apa yang dimiliki oleh saudara kita tersebut hilang dari dirinya. Itu catatannya. Saya ulangi. Boleh kita hasad sama saudara kita yang pertama tadi. Dia punya harta, dia berinfak, kita pingin seperti dia. Tapi di garis bawahi, jangan sampai ada dalam hati kita terbesit keinginan harta yang dia miliki itu hilang dari dirinya. Kalau ada dalam hati kita seperti ini, nanti takutnya jatuh ke dalam hasad yang dilarang. Kalau ini tidak ada, hasadnya boleh dan tidak berdosa. Bisa dipahami ya? Yang kedua, yaitu rajulun atahullahul hikmah, yaitu seorang yang diberikan ilmu, fahuwa yaqtiu biha wa yu'allimuha, lalu dia mengamalkan ilmu dan dia mengajarkan ilmu tersebut. Kita lihat ada seorang ustadz, oh Masya Allah ilmunya, saya pingin kayak ustadz tersebut, saya hasad sama ustadz itu, kenapa bukan saya diberikan ilmu? Saya pingin, lalu kita belajar, ingin seperti dia, supaya kita bisa menebarkan kebaikan. Ini boleh. Tapi sekali lagi dengan catatan, jangan sampai ada dalam niatan kita berharap bahwa apa yang mereka miliki itu hilang dari diri mereka. Karena kalau ada tadi, maka kita jatuh ke dalam hasad yang terlarang. Bisa pahami jemaah ya? Nah, hanya dua perkara yang kita boleh hasad sama orang. Selain itu tidak boleh. Selain itu tidak boleh. Orang diberikan harta lalu dia berinfak. Yang kedua diberikan ilmu lalu dia mengajarkan ilmu. Itu saja yang boleh. Adapun selain itu tidak boleh. Contoh misalkan ada orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalkan nih ya, dia punya kebun besar. Ya. Lalu kita hasad sama dia. Ah, ini tidak boleh. Karena ini bukan perkara yang diperbolehkan untuk kita hasad. Atau ada orang yang bisnisnya semakin maju, dia buka toko, tokonya semakin maju, buka cabang di mana-mana. Ya, dia buka cabang 4 karena istrinya 4. Ya, toko pertama untuk istri pertama, toko kedua untuk ini, ya kan? Ya. Lalu dia hasad, dia pingin seperti orang itu punya toko begini. Itu tidak boleh. Karena ini bukan perkara yang diperbolehkan kita untuk hasad. Karena yang diperbolehkan itu cuma dua tadi. Orang punya harta diberi, lalu dia berinfak dengan hartanya, atau dia punya ilmu lalu dia mengamalkan ilmunya. Pertanyaannya, Ustadz, bukankah toko itu bagian daripada harta? Iya, tapi masalahnya dia sifatnya di situ bisnis. Ya, sementara ini dia punya uang, dia infak bukan untuk bisnis tapi untuk
infak, bersedekah di jalan Allah. Beda dari yang punya toko, punya kebun, ya, punya mobil. Itu harta memang, tapi dia tidak dalam kategori, dia masuk ke dalam kategori yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Jadi boleh kita hasad, tapi dalam dua hal tadi. Hadis yang lain yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan ahlul ilmi dan orang-orang yang berilmu, yaitu dalam hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda, innamad dunya li arba'ati nafarin, bahwasanya dunia itu Allah siapkan untuk 4 golongan. Yang pertama, abdin razaqahullahu malan wa ilman, yaitu seorang hamba yang Allah berikan rizki dan Allah memberikan harta. Memberikan harta dan Allah berikan ilmu, dua diberikan. Jadi dua-duanya dia miliki. Tidak hanya Allah berikan harta, tapi Allah juga berikan ilmu kepada dia. Fahuwa yattaqi fi malihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fahadha bi ahsanil manazili indallah. Lalu dengan harta tersebut, dia bertakwa kepada Allah, dia menyambung tali silaturahimnya, dia bersedekah, dia berinfak. Lalu dengan ilmu yang dia miliki, dia mengajarkan kepada orang lain. Kata Nabi, inilah sebaik-baik manusia. Punya harta, punya ilmu, hartanya diinfakkan, ilmunya diajarkan, ini sebaik-baik manusia. Tapi jarang yang punya seperti ini. Kalau dari kalangan para ulama itu, di antara ulama yang Allah berikan harta, berikan ilmu, salah satunya adalah Abdullah ibnul Mubarak. Abdullah ibnul Mubarak itu ulama yang kaya. Pernah beliau mengatakan begini, andaikan aku tidak membiayai ulama-ulama yang lainnya untuk belajar, aku tidak mau bekerja. Tapi karena niat dia bekerja untuk membiayai para ulama-ulama yang lainnya untuk belajar ilmu agama, itulah yang menyebabkan dia diberikan keberkahan harta oleh Allah. Jadi Abdullah ibn Mubarak itu ulama yang kaya, punya ilmu, dia punya harta, dia gunakan untuk membiayai para ulama yang lainnya untuk belajar. Subhanallah, luar biasa. Ada nggak seperti ini sekarang ya? Ada ya? Siapa tahu antum bagian darinya nanti. Yang kedua, yaitu rajulun atahu ilman walam yutihi malan, yaitu golongan yang Allah beri ilmu tapi nggak beri harta. Kalau tadi harta diberikan, ilmu diberikan. Kalau sekarang diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta, jadi miskin. Kismin kalau kata orang sini, miskin. Fahuwa yakul, lalu dia mengatakan, lau anna li malan la amiltu bi amali fulanin fahuwa bi niyatihi wa huma fil ajri sawa. Lalu dia memiliki niatan dan berbisik di dalam hatinya, andaikan aku punya harta aku pingin seperti dia, aku pingin berinfak, aku pingin bersedekah, pingin bantu dakwah ini, tapi aku tidak punya. Maka kata Nabi, meskipun dia tidak punya harta, tapi dia punya ilmu, tapi dengan ilmu tersebut dia berniat yang baik, andaikan aku punya harta, aku pingin seperti dia, maka secara pahala dia sama seperti yang pertama tadi. Sama seperti yang Allah berikan ilmu dan harta. Karena lantaran dia punya niat yang baik. Andaikan aku punya harta, aku pingin seperti dia. Dengan niatnya itu Allah memberikan pahala yang sama. Golongan yang ketiga, yaitu golongan yang Allah berikan harta tapi tidak berikan ilmu. Allah berikan harta tapi tidak berikan apa? Ilmu. Fahuwa yukhfitu fi malihi wa la yattaqi fihi rabbahu wa la yasilu fihi rahimahu. Yang mana dengan harta tersebut justru dia bermaksiat kepada Allah. Dia gunakan untuk maksiat.
Dia melakukan kemungkaran dengan harta tersebut. Bahkan yang lebih parah, dia gunakan harta itu untuk menghalangi agama Allah Ta'ala tersebar. Tidak dia gunakan untuk berinfak. Yaitu karena tadi dia tidak punya ilmu, dia punya harta doang. Maka ini pentingnya ilmu itu jamaah. Dia punya harta tapi tidak punya ilmu, sehingga dia gunakan untuk melakukan kemungkaran dengan harta tersebut. Maka apa kata Nabi SAW? Fahada bi aswa'il manazil indallah. Maka inilah orang-orang yang kedudukannya buruk di sisi Allah. Buruk. Punya harta tapi tidak dipakai untuk beribadah kepada Allah. Justru dia gunakan untuk menghalangi agama Allah. Dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Maka ini adalah golongan yang buruk. Golongan yang keempat, yang terakhir, yaitu orang yang Allah berikan, yaitu golongan yang Allah tidak berikan harta, tidak berikan ilmu, nggak punya apa-apa, ya, tidak memiliki apa-apa. Tapi orang ini melihat orang yang punya harta tadi, dia gunakan justru hartanya bukan untuk beribadah kepada Allah. Punya niatan begini, andaikan aku punya harta seperti dia, aku pingin seperti dia. Artinya pingin bermaksiat. Sudah tidak punya harta, nggak punya ilmu, tapi niatnya pingin bermaksiat kalau punya harta. Maka kata Nabi SAW, orang ini sama orang yang ketiga tadi secara dosa sama-sama buruk. Nah, dari keempat golongan ini, mana yang paling utama jamaah? Golongan yang pertama. Allah berikan harta, Allah berikan. Kalaupun antum tidak punya harta, paling enggak jadilah golongan yang kedua. Jangan jadi golongan ketiga, apalagi golongan keempat. Nah, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ilmu itu penting. Menjadi ahlul ilmi itu penting. Meskipun kita tidak punya harta, tapi kalau punya ilmu, kita berniat dengan niatan yang baik, seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang diberikan harta oleh Allah, yaitu berinfak di jalan Allah, kita bisa mendapatkan pahala mereka seperti mereka. Itulah ilmu. Makanya para ulama, di antaranya Imam Ibnu Qayyim, ketika beliau menyebutkan tentang keutamaan ilmu, beliau menyebutkan ilmu itu lebih baik daripada harta dalam beberapa perkara, hampir dalam sebagian aspek. Ya, harta itu akan baik ketika harta itu dibarengkan dengan ilmu. Makanya Nabi mengatakan apa? La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Enggak apa-apa kaya. Ya, tidak apa-apa kaya. Tapi harus bertakwa. Karena dengan bertakwa itu kita akan tahu untuk apa harta tersebut kita gunakan. Ya, karena dengan takwa itu kita bisa memanfaatkan harta itu di jalan Allah. Tapi kalau kita jahil, kita tidak ngerti tentang ilmu agama, itulah yang menyebabkan harta tersebut kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya tutup kajian ini dengan perkataan dari beberapa para ulama, di antaranya kata Sufyan ibn Uyainah. Beliau pernah mengatakan, arfa'un nasi manzilatan man kana bainallahi wa baina ibadihi wa hum al-anbiya wal ulama. Bahwasanya manusia yang paling tinggi kedudukannya, ya, antara Allah dengan hambanya tersebut, yaitu para nabi dan para ulama. Ini menunjukkan kedudukan ulama itu sangat tinggi. Bahkan Nabi mengatakan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu merupakan pewaris para nabi. Jadi kalau kita ingin menjadi pewaris para nabi, belajar ilmu agama, karena kita sedang mengambil harta warisannya Nabi SAW. Kemudian dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam sebuah ungkapan beliau yang sangat indah. Beliau mengatakan, annasu muhtajuna ilal ilmi akthar min hajatihim ila ta'ami wasyarab. Manusia itu lebih butuh kepada ilmu daripada sekedar makan dan minum. Kenapa demikian? Kalau makan dan minum, tidak makan dan minum sehari, insya Allah tidak mati. Tapi kalau nggak punya ilmu sehari,
banyak kerusakan yang terjadi dalam diri kita, terutama dalam pelaksanaan ibadah sehari-hari. Cukuplah seorang dikatakan dia itu rugi ketika dia melaksanakan sholat tapi sholatnya tidak dibangun di atas ilmu, apalagi ibadah-ibadah yang lainnya. Makanya kenapa ilmu itu penting, karena itu yang menjadi salah satu pondasi dasar amal ibadah kita lakukan. Beribadah tanpa ilmu seperti orang Yahudi, seperti orang Nasrani. Makanya penting ilmu itu, lebih penting dari makan dan minum. Kita tidak makan dan minum sehari, insya Allah masih bisa hidup. Ya, karena bahasa kita makan itu kalau makan nasi, kalau makan tahu campur, lontong sayur belum makan namanya. Ya, makan bakso belum makan, itu masih sifatnya jajanan katanya. Ya. Ada orang pergi ke kondangan, prasmanan, wis makan cendol dawet, makan bakso, makan apa kebab, makan apa, tapi belum belum makan nasi. Pulang ke rumah ditanya sama keluarga, makan apa makan apa di kondangan? Oh, enggak makan apa-apa, cuma icip-icip doang bakso, padahal baksonya pakai lontong, makan salad, makan ini segala macam. Sampai rumah cari nasi. Ya. Jadi belum afdol kalau belum makan. Ya. Nah, ini beberapa dalil yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan ulama. Tapi insyaallah untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas atau masuk ke dalam pembahasan yang ini sudah mulai kaitannya dengan tazkiyatun nufus, yaitu tentang anwaul qulub wa aqsamuha, jenis-jenis hati. Ya, jadi hati itu ada jenisnya. Secara umum hati itu dibagi 3. Ada namanya qalbun salim, hati yang sehat. Ada namanya qalbun marid, hati yang sakit. Ada namanya qalbun mayit, yaitu hati yang mati. Ya, insyaallah nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya tahun depan insyaallah. Ya, tahun depan kan? Tapi sampai di sini kajian kita. Ada waktu mungkin sekitar beberapa menit ke depan. Ada yang ingin bertanya, mungkin 1 atau 2 orang, kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ya, ada orang berilmu tapi itu tidak terwujud dari ketakwaannya. Ya. Atau bisa dikatakan ada orang yang secara ilmu tinggi tapi secara ketakwaan dia kalah sama orang yang justru keilmuannya di bawah dia. Itulah yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya barometer ketakwaan itu bukan hanya dengan banyaknya ilmu, tapi sejauh mana kita mengamalkan ilmu. Itu barometer ketakwaan itu. Bukan banyaknya ilmu, tapi sejauh mana kita mengamalkan ilmu. Ambil contoh, ada orang dia ilmunya sangat tinggi, kita katakan levelnya lah, secara level dia mungkin level 10. Yang satunya levelnya mungkin level 2. Tapi yang level 10 secara keilmuan, secara pengamalan justru dia level 1. Tapi justru yang level 2 ini secara pengamalan sesuai dengan apa yang telah dia pelajari. Kalau dia belajar, dia mengamalkan. Maka ketakwaan itu bukan berdasarkannya banyaknya pengetahuan, tapi ketakwaan itu sejauh mana kita mengamalkan ilmu tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman,
inna akramakum indallahi atqakum. Lalu disambung dengan hadis Nabi SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu melihat kepada hati dan amal. Hati dan amal. Semakin banyak seorang mengamalkan ilmunya, itulah yang bisa semakin orang itu mengamalkan ilmunya, semakin besar potensi dia untuk menjadi hamba yang lebih bertakwa. Nabi SAW hamba yang bertakwa kepada Allah. Apa yang beliau ajarkan pasti beliau amalkan. Makanya Aisyah ketika ditanya, kalau ingin tahu Nabi itu seperti apa pengamalannya, baca Quran, apa yang disebutkan dalam Al-Quran diamalkan sama Nabi. Makanya disebut dengan manusia yang paling bertakwa. Jadi kita katakan, makanya sering saya sampaikan juga di beberapa pengajian, belum tentu ustadz itu lebih bertakwa daripada jamaah. Karena bisa jadi ustadznya itu berilmu, banyak ilmunya, tapi dari sisi pengamalan kalah sama siapa? Jamaahnya. Ya, nggak mesti. Jadi barometernya sejauh mana kita banyak mengamalkan ilmu. Karena dengan kita mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, maka itulah yang akan terus meningkatkan derajat ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat mengatakan apa? Tidaklah kami mempelajari 10 ayat, melainkan kami harus mengamalkannya dulu. Dalam rangka apa? Supaya kita ini bisa menjadi pribadi yang bertakwa. Maka coba lihat definisi takwa yang disampaikan oleh Tolak bin Hubaib. Apa kata beliau? Anta mala bi taatillah ala nurin minallah. Engkau beramal dengan ilmu. Artinya apa yang sudah engkau ilmui, engkau amalkan. Itu orang bertakwa. Kalau engkau sudah mengetahui sesuatu tapi belum engkau amalkan, maka bisa jadi engkau belum dikatakan bertakwa. Belum. Ya. Oleh karena kita memohon pertolongan kepada Allah. Segala ilmu yang sudah kita pelajari ini semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya. Karena bagaimanapun kita mengamalkan suatu amalan itu, kalau tanpa pertolongan Allah kita tidak akan mampu mengamalkannya. Coba lihat ketika muadzin mengatakan hayyalas shalah, mari datang salat, hayyalal falah, mari datang menuju kemenangan. Itu ajakan untuk melakukan amal, betul tidak? Salat itu amalan kan? Tapi apa yang kita jawab ketika mendengarkan muadzin mengucapkan hayyalas shalah, marilah datang kalian untuk salat? Kita mengatakan apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan dari Engkau ya Allah. Itu menunjukkan kita itu butuh pertolongan Allah dalam mengamalkan amalan. Karena tanpa pertolongan Allah kita tidak akan mampu mengamalkan satu amalan tersebut. Jadi kesimpulannya, takwa itu bukan dilihat dari banyaknya ilmu. Itu memang salah satu indikasinya. Tapi yang paling utama, orang bertakwa itu disebabkan karena semakin dia banyak mengamalkan ilmu. Ada orang banyak ilmu tapi dia diamalkan. Ya. Menggampangkan. Ya. Tapi yang lebih afdol, semakin banyak ilmu semakin banyak amal. Ya, semakin banyak ilmu semakin banyak amal kita. Itu yang lebih afdol. Ya, semoga Allah memudahkan kita untuk bisa mengamalkan ilmu kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita. Tapi saya rasa cukup jamaah sekalian ya. Ini waktunya sudah mau jam 9. Sudah terlalu larut. Ya, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wa jazakumullah khairan atas perhatiannya semua. Wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.